berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Ya, barang siapa yang melihatnya, kalian maka berpuasalah. Apa yang maksudnya melihatnya? Hilal. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, "Sumu li ru'yati waftiru li ru'yati fa in ghumma 'alaikum faqdurulah." Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Kalau tidak kelihatan maka ditentukan atau digenapkan. Ya, ini metode yang memang dari dulu dipakai para ulama sampai hari ini. Namanya metode ru'yah. Ya, maka penentuan awal dan akhir Ramadan berdasarkan ru'yah. Dan ini sekarang metode yang dipakai oleh pemerintah secara resmi. Adapun yang memakai metode hisab, ya, bahkan sekarang Muhammadiyah sudah memakai teori kalender global, ya, dengan apa namanya standar derajat hisabnya di bawah 3 derajat kalau saya nggak salah ingat ya, sehingga mereka sudah bisa tentukan kapan penentuan waktunya. Sebenarnya dalam teori ini pemerintah juga pakai teori hisab tapi sebagai pendamping bukan penentu utama. Jadi mungkin itu titik perbedaannya. Ala kulli hal, terjadilah perbedaan misalnya ya, yang satu hari Senin, yang satu hari Selasa. Bukankah nanti penanggalannya jadi berbeda Ustaz, khususnya ketika mencari Lailatul Qadar? Cara melihatnya seperti ini. Nabi SAW bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fi asril awakhir min Ramadan." Pertama, ini hadis yang paling umum. Carilah Ramadan di 10 terakhir di bulan Ramadan, 10 malam terakhir. Ini hadis yang paling global, paling umum. Kita disuruh mencari di 10 malam terakhir. Cari sini apa? Bersungguh-sungguh dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Itu poin yang perlu kita garis bawahi. Ya. Hadis yang lain dipersempang pencariannya, kata Nabi, "Taharrau Lailatul Qadar fil asril witri min asratil awakhir min Ramadan." Kata Nabi, cari di waktu-waktu ganjil. Nah, ini lebih spesifik. Dari 10 berapa sisanya? 5. Ya. Cuman ada hadis-hadis lain yang lebih terperinci. Misalnya seperti carilah malam Lailatul Qadar 27. Tapi juga bukan satu-satunya hadis ini. Ada hadis yang lain mengatakan 25. Ada hadis lain bilang 23. Sehingga para ulama pun dalam pendapat ini terdapat lebih dari 80 pendapat. Lailatul Qadar itu kapan sebenarnya? 21, 23, 25, 27, 29. Tapi sebagian ulama bilang tidak hanya malam-malam ganjil, ada kemungkinan malam-malam genap. Sehingga apa Pak? Malam Lailatul Qadar itu kapan ini sulit dipastikan. Tapi yang bisa kita pastikan adalah kapanpun malam itu datang, asal status tak sebagai hamba yang sedang khusyuk beribadah, insya Allah dapat. Jadi sebenarnya kalau saya bilang ini berbeda Ustaz, kapan ini malam Lailatul Qadarnya? Ya, boleh jadi setiap malam. Kenapa? Malam ini versi pemerintah, besok versi Muhammadiyah. Jadi tidak perlu fokus di malam satu malam saja. Fokuslah di 10 terakhir malam Ramadan. Dan itu yang dianjurkan Nabi SAW. Nabi itu tidak hanya mencari malam Lailatul Qadar di malam 27 saja. Oh, genjot, gaspol. Tidak. Malam Ramadan, Nabi SAW itu sejak malam 21 sudah fokus ibadah sampai akhir. Ya, sudah fokus ibadah. Bahkan Nabi SAW meningkatkan ibadahnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi sebenarnya perbedaan ini tidak terlalu memusingkan kalau kita memang fokus meningkatkan kualitas ibadah, bukan hanya memfokuskan di malam tertentu. Itulah kenapa mungkin rahasianya kenapa Allah tidak memastikan malam Lailatul Qadar ini, agar terlihat jelas mana yang fokus mencari Lailatul Qadar, mana yang fokus mencari diskon akhir Ramadan. Karena godaannya dua itu kan, tetap tarawih atau tarawih di Pasar Jidu, ya, MP, ya, beda ibadahnya. Dan itu godaannya. Nah, sehingga kalau misalnya dipastikan malam Lailatul Qadar jatuh tahun ini malam 23, sudah masjid hanya penuh malam 23. Malam 24, 25 dan seterusnya orang sudah pindah entah di CPI, Galesong, di MP, di mana-mana. Mungkin itulah hikmah dari dirahasiakannya malam itu, agar kita memang fokus meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah kita. Kapanpun itu datang, sebenarnya tidak jadi soal Pak. Kapanpun itu datang malam Lailatul Qadar, asal posisi tak siap untuk mendapatkan